Oke, teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal-soal berikutnya ya. Kita lihat dari nomor 1, di sana ada subjek mesin code for one operating system. Lalu ada verb, sudah ada subjek, udah ada verb juga ya, verbnya will run. Kemudian, mana sih yang salah kira-kira? Jawaban yang salah itu adalah first, teman-teman, Charlie. Kenapa kok salah? First itu adalah ordinal number ya, di dalam aturan bahasa Inggris ordinal number itu harus ditambahkan artikel the ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu semua harus pakai artikel the. The first, the second, ya, the third, the fourth, the fifth dan lain sebagainya. Jadi jawabannya tepat adalah jawabannya salah adalah Charlie. First-nya kurang artikel the. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya ya, nomor 2. Jawaban yang jangan jawaban dulu ya, kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya itu kan most cells ya. Kemudian di sana ada verb yaitu maintain ya. Kemudian kita lihat lagi di bawah ada conjunction that, berarti ada satu verb lagi dong. Satu verb lagi itu adalah is chart ya. Nah, seperti yang biasa kita pelajari bahwa ketika ada verb auxiliary bertemu dengan ordinary ya, misalkan is MR was were bertemu dengan verb ing atau is MR was were bertemu dengan verb 3 ya kan, maka yang boleh jatuh di tengah-tengah yang berfungsi sebagai pelakor ya, yang sukanya ngerecokin, gangguin hubungan si auxiliary sama ordinary itu adalah adverb. Nah, karena negatif di sini kelas katanya masih adjektif, maka harus kita ubah menjadi adverb. Negatif, adverbnya apa? Adverbnya adalah negatively. Ya, silakan ditambahkan akhiran ly. Oke, kita lanjutkan ke teman-teman ya, ke nomor 3. Oke, di dalam nomor 3 ini kan ada subjek data science. Kemudian di sana ada verb is. Ya. Ini gampang banget ya. Di sana kan ada to, teman-teman. To itu kan bukan merupakan bound preposition dari focused ya. Focus atau fokus itu bound prepositionnya bukan preposisi to ya, melainkan on. Jadi kalau teman-teman nanti mau speaking, mau writing ya kan, setelah menuliskan focus atau fokus ya, beda pengucapan aja antara British sama Amerika, teman-teman cukup menambahkan on, jangan ditambahkan to mungkin atau in, on, at, nggak bisa ya. Jadi fokus itu memang memiliki bound preposition, pasangan preposisi yang sudah melekat bersamaan dengan fokus, focus. Jadi sesuaikan, kalau pasangannya on, berarti kalau sebelah kanannya nanti ada preposisi selain on, maka silakan diganti ya, diubah menjadi on. Terus kita lanjutkan lagi ke dalam nomor 5. Masuk ke dalam nomor 5 ya. Bentar, ini masih muter-muter. Subjeknya itu ada blood. Kemudian di sana ada verb is circulated ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih perbedaan antara round sama around ya. Round yang R sama around ada A-nya. Apa sih perbedaannya? Kalau yang round yang R ya, itu artinya lingkaran atau bulat. Sedangkan yang around yang ada A-nya, around ya, itu adalah di sekeliling atau di sekitar. Nah, kalau ini kan ngomongin darah ya. Kalau ngomongin darah itu bulat atau di sekitar? Nah, harusnya di sekitar ya kan? Darah gitu kan? Disirkulasikan gitu kan ke sekeliling atau di sekitar tubuh gitu kan melalui bla bla bla. Nah, jadi harusnya yang benar bukan round tapi around ya. Round itu lingkaran atau bulat, tapi kalau around itu di sekeliling atau di sekitar ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Di dalam nomor 5 itu ada subjek inorganic dissolved ions. Kemudian ada verb are. Terus di sana ada conjunction which dan ada juga verb yang kedua yaitu is. Oke, kita lihat dulu nih. Sebenarnya mana sih yang salah dari kalimat ini? Jadi ini gampang banget ya. Coba teman-teman lihat. Di sana kan ada artikel an ya, teman-teman ya. Inorganic dissolved ions are a component of total dissolved solid.
Nah, an itu kan ketemunya sama huruf konsonan, yaitu C, komponen. Ingat, artikel en itu hanya diperbolehkan untuk huruf vokal, A, I, U, E, O. Kalau C, konsonan gimana? Kalau konsonan ya berarti nggak boleh dong pakai artikel en, harusnya en-nya kita ubah menjadi artikel E ya. E komponen, bukan en komponen ya, tapi E. Oke, lanjut. Kita bahas nomor 6 sekarang. Subjeknya kan a combination of hardware and software. Kemudian verbnya itu ada firms, ya. Yang salah yang mana nih? Yang salah itu adalah another, teman-teman. Masih ingat aturan dari another sama other bedanya apa? Another dipasangkan dengan noun singular, kalau other dipasangkan dengan noun plural. Oke. Karena sistemnya di sana itu plural, systems, ya kan? Berarti yang cocok pakai another atau pakai other? Pakai other. Another-nya silakan diganti menjadi other. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 7. Ya. Subjeknya itu adalah oksigen. Kemudian ada verb is di situ ya. Lalu ada conjunction which dan ada verb yang kedua yaitu uses. Ya. Kira-kira mana yang salah? Yang salah adalah sunlight. Ya. Kenapa sunlight salah gitu kan? Sunlight itu kan cahaya matahari. Teman-teman harus tahu sunlight itu nggak bisa dihitung. Ini bukan sunlight pencuci piring ya, ini cahaya matahari. Cahaya matahari, air, udara, rambut, beras, pasir, ya kan, debu, minyak, rambut itu nggak bisa dihitung. Berarti kalau dia nggak bisa dihitung, seharusnya S-nya dibuang. Ya, jadi sunlight aja berakhiran T. S-nya silahkan dibuang. Oke, lanjut. Nomor 8 sekarang. Subjeknya adalah saturated fatty acids. Asam-asam lemak jenuh gitu kan. Kemudian verbnya itu ada have. Kira-kira mana nih yang salah nih? Nah, ini nih yang salah tuh adalah not, teman-teman ya. Kenapa sih not itu salah? Have ketika bertemu dengan not, maka setelahnya harus ada verb 3. Karena setelahnya tidak ada verb 3, maka kita nggak boleh pakai not. Ya, kita harus pakai yang no. Jadi aturannya begini, kalau sebelah kanannya ada verb 3, kalian harus pakai not. Have, not, plus verb 3. Tapi kalau sebelah kanannya tidak ada verb 3, melainkan ada noun atau noun phrase, nah situ kan ada noun phrase ya, double bonds, ya kan? Tulang-tulang yang ganda, tulang-tulang double gitu kan. Nah itu bukan verb 3, berarti kalau dia bukan verb 3, ketemunya sama no atau not? Pakai yang mana yang benar? Yang pakai yang no ya. Kalau ketemu saya sama verb 3 pakai not. Tapi kalau ketemunya sama non atau non phrase pakai yang no. No bertemu dengan non atau non phrase. Kalau not bertemu dengan verb 3. Itu kalau aturan penggunaan have, has, had ya sama aja. Have, has, had ketemu sama no kalau sebelah kanannya non atau non phrase. Have, has, had ketemu sama not kalau di sebelah kanannya ada verb 3. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 9. Subjeknya itu ada biochemistry. Kemudian verbnya ada focuses. Ya, tuh kan ada on kan di sebelah kanannya ya karena memang itu aturannya, pasangannya. Sudah benar ya? Nggak salah kalau ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sana ada verb yang kedua yaitu allows disertai dengan satu conjunction which. Kira-kira mana yang salah? Oke, kalau teman-teman sudah pernah belajar ya di kelas TOEFL Basic atau di kelas TOEFL Expert, teman-teman pasti akan tahu bahwa allow itu adalah verb yang memiliki pasangan to infinitive, bukan gerund. Allow itu pasangannya to infinitive. Allow to bla 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 gitu kan. Tapi kita kan di situ malah ketemu sama gerund. Allow biological molecules giving. Padahal harusnya allow pasangannya to infinitive. Berarti giving-nya salah ya. Harusnya giving-nya kita ubah menjadi to give ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 10. Subjeknya itu ada cell membranes ya. Kemudian ada verb are involved ya. Are involved. Kemudian kita lihat lagi nggak ada conjunction ya. Nggak ada verb lagi.
Nah, ketahuan nih yang salah yang mana nih. Ini kan ada artikel e ya teman-teman ya. Artikel e itu kan selalu menunjukkan makna se gitu kan. Sebuah, sebiji, seekor, sebatang, sebutir, secangkir gitu kan. Seonggok, sepotong ya kan dan lain sebagainya. Maka setelah artikel e ataupun en itu wajib bertemu dengan noun singular. Tapi di situ varietisnya malah plural. Nah, varietisnya berarti salah. Biar jadi singular, maka varietisnya kita ubah menjadi singular. Variety saja, berakhiran y. A variety, ya, tanpa es. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 11. Subjeknya ada the definition of life. Verbnya ada has long been. Oke, kira-kira mana nih yang salah nih? Jawaban yang salah itu adalah much. Masih ingat tadi bedanya apa? Many sama much. Many diikuti noun plural, kalau much diikuti uncountable, ya kan? Kalau di sini kan definitionsnya kan berakhiran s, ya kan? Definisi yang beragam, berarti kan banyak definisinya. Plural bisa dihitung, ya kan? Countable, bukan uncount, ya kan? Tapi count bisa dihitung banyak, ya kan? Berarti harusnya pakai many, ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 12. Kita lihat subjeknya ada blood plasma, plasma darah, kemudian verbnya ada place, ya. Kira-kira mana nih jawaban yang salah nih? Jawaban yang salah adalah, kita lihat nih dulu nih. Ini kan ada place, ya kan? Ini pakai simple present. Kemudian di sini ada verb lagi, ya kan? Balance sama protect. Seperti yang saya bilang tadi, pokoknya kalau ngomongin sesuatu yang udah menjadi kebenaran umum ya kan, tadi kan kayak terumbu karang, sekarang ngomongin darah. Itu kan merupakan kebenaran ilmiah, gitu kan? Berarti harus pakai tenses simple present. Nah, berarti karena place sudah verb 1, protect juga udah verb 1, ya kan? Di sini ada 2 conjunction, that sama and, ada 3 verb, bener kan? That sama and, 2 conjunction, 3 verb, place, balance, sama protect. Berarti jumlah verbnya sudah pas. Yang salah berarti tinggal ini nih, satu. Si anak satu ini nih yang salah, masih salah ya, balanced. Dia malah pakai verb 2. Lalu teman-teman yang lain pakai verb 1. Apalagi di sini ada n. N itu kan harus setara antara kiri dengan yang kanan. Kalau kirinya verb 1, kanannya verb 1. Kalau kanannya verb 1, kirinya verb 1 gitu kan. Berarti balanced-nya karena di situ masih verb 2, silakan diubah menjadi verb 1 ya, D-nya dibuang. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 13 ya. Kita lihat dulu soalnya. Nomor 13, subjeknya itu cellular respiration. Verbnya itu ada is. Ya. Kemudian ada conjunction that. Ada verb yang kedua, yaitu take, 1 conjunction, 2 verb. Kira-kira mana sih yang salah jawaban dari kalimat ini? Jawaban yang salah, kita lihat dulu nih mana ya jawaban yang salah. Metabolic reactions. Oke, sudah benar. Processes that take. Reactions and protected that take. Oke, take-nya sudah benar. Kemudian ada lagi. Take place in cells of organisms. Cells of organisms. Iya, ini dia jawabannya salah teman-teman ya. Jawabannya salah adalah cells-nya. Ya. Cells-nya itu harusnya S-nya dibuang. Ya. Jadi si cells ini dia menunjukkan satu sel saja yang ada di dalam organisme. Gitu kan. Jadi karena di sana dia tadi disebutin a set, satu set gitu kan. Berarti sel dari organisme. Gitu kan. Nah, jadi cells-nya S-nya silahkan dibuang. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi nomor 14 ya. Muter-muter. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah muncul. Subjeknya essential nutrients for animals. Verbnya itu ada are. Ada conjunction that, berarti ada verb yang kedua di sana ya. Are combined ya. Terus mana nih yang salah nih kira-kira? Ini dia. Ada tanda kecil yaitu some sama kayak many, sama kayak
all ya, all, some, many, few, a few itu sama persis semuanya. Harus dipasangkan dengan noun plural. Berarti harusnya some of the amino acids. Ya, beberapa dari asam-asam amino acids-nya kurang S ya. Oke. Selanjutnya nih yang terakhir ya, nomor 15. Kita lihat dulu subjeknya yang mana? Subjeknya adalah inorganic compounds ya. Subjek plural, verbnya nggak suka S, comprise sudah benar. Nah, kemudian di sini kan ada despite teman-teman. Despite itu nggak boleh ya ketemu sama subjek verb ya, tapi di sini malah ada subjek verb tuh. The composition of the deep mantle remain, tuh ada verbnya remain. Padahal yang ketemu sama subjek verb itu bukan preposisi. Despite itu preposisi. Preposisi itu nggak boleh ketemu sama subjek verb. Yang boleh ketemu sama subjek verb itu conjunction ya. Despite itu ada lawannya. Lawannya itu adalah conjunction. Siapa conjunction yang berlawanan dengan despite? Yang memiliki arti yang sama? Ada although ya. Jadi despite-nya silahkan diganti menjadi although. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan kita pada soal kali ini. Kita lanjutkan nanti di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.